han har vel egentlig gjort det? Film dimulai ada seorang kakek yang ingin membeli sepeda berwarna biru untuk cucunya. Namun saat di sana penjual itu hanya mempunyai sepeda berwarna merah dan ia berjanji akan menyediakan sepeda biru di lain waktu. Kemudian si penjual tersebut menyuruh anak buahnya mencuri sepeda biru di area sekolah. Keesokan harinya, terlihat ada seorang anak bernama Matilda yang terlihat bingung setelah kehilangan sepedanya. Karena sepedanya hilang, ia kesulitan berangkat ke sekolah. Apalagi mobil milik ibunya juga tiba-tiba mogok. Ibu Matilda lalu menghubungi sang ayah bernama Markus, yang saat ini sedang bertugas di Afghanistan. Markus mengatakan jika dia masih harus menjalani pelatihan tambahan selama 3 bulan, sehingga kepulangannya harus ditunda. Mau tidak mau, Matilda dan ibunya harus bersabar menunggu selama 3 bulan lagi untuk bisa bertemu Markus. Matilda yang tetap harus berangkat ke sekolah. Akhirnya sang ibu memutuskan mengantarkan putrinya ke sekolah dengan menaiki kereta saja. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan 2 pria yang bernama Otto dan sahabatnya, yaitu Lenar. Mereka berdua bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan properti. Namun karena Otto dan Lenar kerjanya hanya push rank dan gagal mencapai target penjualan sehingga mereka dipecat dari pekerjaannya. En sammenhæng mellem at være klumpfod og høre dårligt. Den tidligste, den faldt, var sjovt nok. Otto terlihat bingung karena baru saja dipecat apalagi dia masih punya cicilan pay letter. Ketika Otto akan pulang dengan menaiki kereta, perhatiannya tertuju pada seorang pria yang dengan santai membuang makanan, padahal makanan itu belum disentuh sama sekali. Di sana Otto juga melihat seorang pria bertato dengan penampilan sangar yang berada di gerbong yang sama. Beberapa saat kemudian, Matilda bersama ibunya masuk ke dalam kereta tersebut. Melihat ibu Matilda harus berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk, Otto dengan senang hati mempersilahkan ibu Matilda untuk duduk di kursinya. Namun saat kereta sedang melaju, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan tragis. Dan naasnya, ibu Matilda dan beberapa penumpang harus tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah kecelakaan barusan, semua korban dibawa ke rumah sakit. Otto sendiri hanya mengalami luka ringan dan diizinkan dokter pulang ke rumah. Saat berjalan, Otto melihat Matilda yang masih mengalami syok berat setelah mengetahui sang ibu telah meninggal. Sementara di Afghanistan, Markus didatangi oleh atasannya yang menyampaikan kabar duka bahwa istri Markus telah meninggal dunia. Si atasan mengizinkan Markus segera mengambil cuti untuk pulang ke negaranya. Markus pun langsung pulang untuk menemui putrinya, yaitu Matilda. Ketika sampai, Markus langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad sang istri untuk terakhir kalinya. Ketika di rumah, Markus dan Matilda terlihat sangat terpukul atas meninggalnya sang ibu. Di sini Markus diliputi rasa bersalah karena selama ini dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak bisa melindungi istri dan putrinya. Markus memilih memendam kesedihannya dan berusaha terlihat tegar supaya Matilda bisa segera bangkit dan melupakan insiden tragis tersebut. Sementara Otto yang sedang berada di rumah, dia melihat berita tentang kecelakaan kereta kemarin yang ternyata menewaskan seorang ketua gangster bernama Eagle. Mengetahui bahwa Eagle adalah musuh lama geng Justice, Otto mulai menduga jika kecelakaan kereta itu bukanlah kejadian biasa, melainkan sesuatu yang telah direncanakan. Tanpa banyak pertimbangan, Otto langsung pergi ke Polres dan melaporkan kecurigaannya. Dia menceritakan kalau dia sempat melihat seorang pria membuang makanan sebelum kecelakaan maut terjadi. Tapi karena Otto tidak menyogok uang, pihak kepolisian tidak mempercayai ceritanya dan tidak memproses laporan tersebut. Mereka menganggap Otto hanya berkhayal karena tidak ada bukti yang bisa mengarah pada geng Justice.
Keesokan harinya, Otto menemui Lenar sahabatnya. Ia meminta Lenar untuk meretas server kereta api demi mengetahui identitas pria misterius itu. Otto sangat yakin bahwa orang yang membuang makanan dan keluar lebih awal dari kereta adalah pelaku di balik kecelakaan tersebut. Dia memberitahu kalau polisi tidak akan menyelidiki kasus ini dan akan tetap menganggapnya sebagai kecelakaan biasa. Hvad du tror, du kan finde på den server? Nej, stenhuggeriet, Lennart. Kemudian Otto dan Lenar mendatangi rumah Matilda dan bertemu dengan Markus. Markus heran dan bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui alamat rumahnya. Otto pun menjelaskan bahwa hal itu sangat mudah bagi Lenar karena dia adalah ahli dalam membobol sistem komputer. Melalui data dari server yang berhasil diretas, mereka mengetahui bahwa ayah Matilda yaitu Markus adalah seorang tentara pasukan khusus. Di sana mereka memberitahu bahwa kecelakaan kereta kemarin bukan kejadian biasa, melainkan disengaja dan telah direncanakan. Dan Lenar meminta Markus untuk ikut menyelidiki kasus tersebut. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Mendengar penjelasan itu, Markus langsung mengajak mereka berbicara lebih serius di dalam gudang. Di sini mereka menceritakan bahwa Otto sempat melihat seorang pria mencurigakan yang diduga kuat telah merekayasa kereta tersebut agar nampak seperti kecelakaan. Apalagi di dalam kereta itu juga terdapat ketua gangster yang sepertinya sedang menjadi target. Otto juga mengatakan bahwa ia sudah melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian. Namun sayangnya polisi menganggap bahwa kejadian itu hanyalah kecelakaan biasa tanpa ada unsur kesengajaan. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki hanyalah rekaman CCTV tanpa informasi apapun. Markus yang baru mengetahui jika istrinya meninggal bukan akibat kecelakaan biasa, dia pun semakin yakin dan bertekad untuk segera balas dendam. Markus kemudian meminta Otto dan Lenar untuk mencari tahu identitas pria mencurigakan tersebut. Jeg har været hos politiet 3 gange, men de er... Hvad fortalte jeg til politiet? Demi menemukan lebih banyak petunjuk, Otto dan Lenar akhirnya menemui seorang teman yang ahli dalam teknologi pengenal wajah agar bisa mengungkap identitas tersangka. Keesokan harinya mereka menemui teman mereka yang bernama Samuel. Dia adalah pria bertubuh besar yang terlihat polos tapi sangat jenius. Mereka langsung mencocokkan data menggunakan komputer milik Samuel untuk menemukan wajah pria itu. Setelah seharian berusaha mencari, pada akhirnya Samuel berhasil menemukan identitas pria yang selama ini mereka cari. Ternyata pria itu adalah adik kandung dari ketua gangster Justice yang bernama Pele. Mengetahui fakta tersebut, Otto semakin yakin bahwa kecelakaan kereta itu adalah serangan yang sengaja dirancang oleh gangster Justice untuk menyingkirkan ketua gangster Eagle. Palle Olsen. Di sisi lain, Matilda diantar pacarnya pulang terlalu malam yang membuat Markus emosi. Markus langsung menyuruh Matilda masuk ke rumah. Tetapi pacarnya yang bernama Omen justru melontarkan ejekan dengan memanggil Markus si tua brewok. Mendengar hinaan itu, Markus langsung menampar si Omen yang kurang ajar. Melihat kejadian tersebut, Matilda merasa sangat kecewa karena ayahnya selalu bersikap kasar dan arogan. Markus pun meminta maaf kepada Matilda atas kejadian barusan. Jeg vidste jo ikke, han var din kæreste. Hey, kærester. Keesokan harinya, ketika Matilda akan pergi ke sekolah, Markus meminta Matilda agar mengajak pacarnya si Omen datang ke rumah untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Nå, Matilda. Gør det så godt, I kan. Tak berselang lama, Markus didatangi oleh Otto dan dua temannya yaitu Samuel dan Lenar. Mereka ingin memberitahu Markus tentang identitas orang yang diduga terlibat dalam kecelakaan kereta. Tanpa buang waktu, mereka langsung pergi ke rumah Pele yang merupakan adik dari ketua gangster Justice. Han er ikke rocker. Han... Setibanya di sana, Markus menanyakan soal kecelakaan di kereta. Namun Pele justru emosi dan menyuruh mereka pergi sambil menodongkan pistolnya. Saat mereka akan masuk ke dalam mobil lalu, inilah yang dilakukan Markus. Markus. Tentu saja Otto dan kedua temannya sangat terkejut melihat kebrutalan Markus. Kemudian Lenar berniat menghapus sidik jari Markus menggunakan deterjen agar tidak terdeteksi oleh polisi. Samuel yang sudah lama membenci para gangster, ia terus menendang Pele meskipun sudah koit.
Mig lille gris, nu din fucking... Melihat hal itu, Lennart segera menghentikannya dan meminta Samuel untuk cepat kembali ke mobil, sementara dirinya akan membereskan tempat tersebut. Namun saat mengambil deterjen, Lennart justru melihat seorang pria yang sedang disandra. Lennart pun langsung syok dan ketakutan, sehingga dia kembali ke mobil dan meminta mereka segera pergi dari sana. Malam harinya, Matilda mengajak Omen pacarnya makan malam bersama Markus. Di momen ini, Matilda meminta ayahnya agar berkonsultasi dengan psikiater. Menurutnya, Markus sering bersikap arogan sejak bertugas dari Afghanistan, apalagi setelah sang ibu meninggal dunia. Tapi Markus menolak karena dia merasa baik-baik saja dan tidak perlu bantuan psikiater. Det kan jeg ikke. Skat. Ikke lige nu. Usai makan malam, Markus menuju ruang tengah sambil menikmati rokok sebatang. Saat dia melihat TV, ada berita tentang geng Justice yang terus menghabisi warga sipil dengan kejam. Melihat itu, Markus pun bertekad untuk melenyapkan semua anggota gangster. Keesokan harinya, Markus memanggil Otto dan teman-temannya untuk berkumpul. Di sana Markus meminta identitas anggota geng Justice, karena mulai sekarang dia akan membasmi mereka semua. Samuel, Otto, dan Lennart langsung menyatakan siap membantu Markus dan akan terlibat dalam aksi pembantaian. I skaffer information, og så klarer jeg resten. Det er en virkelig god idé. Jeg vil gerne hjælpe. Også mig. Rencana selanjutnya, mereka akan pergi ke rumah Samuel untuk mencari data para gangster tersebut. Saat hendak berangkat, tiba-tiba Matilda datang. Otto spontan bersembunyi karena takut Matilda marah, mengingat dulu ia pernah meminta ibu Matilda duduk di kursinya sebelum terjadi kecelakaan. Matilda merasa heran dan bertanya kenapa Otto bersembunyi. Lennart dan Samuel langsung beralasan bahwa mereka adalah psikiater yang diminta Markus datang, sementara Otto hanya teman mereka. Matilda terlihat senang karena mengira ayahnya sekarang mau berkonsultasi dengan psikiater. Sementara di tempat lain, pria yang dulu disekap oleh Pele yang bernama Udin sekarang justru diinterogasi langsung oleh ketua geng bernama Samsul. Kemudian Samsul bertanya kepada Udin siapa orang yang telah membunuh adiknya, yaitu Pele. Bahkan Samsul mengancam akan menghabisinya jika Udin tidak mau bicara. Udin yang ketakutan memberitahu kalau dirinya hanya mendengar pelaku pembunuhan memanggil nama Samuel. Sementara itu, Markus bersama yang lain akan menelusuri identitas para gangster di gudang agar Matilda tidak mencurigai aksi mereka. Tapi karena komputer di gudang sudah jadul, Samuel meminta mereka mengambil laptop miliknya di rumah. Ketiganya pun segera pergi untuk mengambil laptop di rumah Samuel. Tanpa mereka sadari, beberapa gangster ternyata sudah lebih dulu mengintai. Dan saat mereka hendak masuk, para gangster langsung menyerang. Beruntung, Markus yang merupakan mantan pasukan khusus dengan skill bertempurnya mampu melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Tak disangka, Udin ternyata berada di dalam mobil para gangster, sehingga mereka segera menyelamatkannya dan membawanya ke rumah Markus. Setibanya di sana, Markus meminta mereka semua tinggal di rumahnya, agar mereka tidak diserang para gangster. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat, termasuk dengan Matilda. Keesokan harinya, Markus mulai melatih rekan-rekannya menembak agar mereka mampu melindungi diri jika gangster datang menyerang. Di sisi lain, para gangster telah mengetahui bahwa Samuel memiliki sahabat yang bernama Otto. Sang pemimpin lalu memerintahkan anak buahnya untuk memburu Otto dan Samuel. Malam itu hubungan mereka semua semakin dekat, bahkan Matilda meminta Omen pacarnya memotret dirinya bersama Otto untuk diupload ke Instagram.
Kan du? Ja, det er fint. Ja. Di waktu yang sama, Markus dan Samuel berhasil membobol ponsel para gangster. Dari sanalah mereka mendapat informasi bahwa para gangster akan nongkrong di sebuah bar. Tanpa buang waktu, Markus dan Samuel langsung pergi ke sana. Sesampainya di depan bar, Markus melihat para gangster akan pulang dan saat itulah Markus langsung membrutal dan menghabisi mereka tanpa ampun. Samuel yang awalnya ingin ikut membantu, justru takut saat harus menghabisi anggota gangster sehingga pada akhirnya Markuslah yang menyelesaikan semuanya sendirian. Keesokan harinya saat geng Justice sedang berkumpul, salah satu putri anggota mereka menemukan sebuah video Otto di Instagram yang diupload oleh Omen. Dan kebetulan, Omen ternyata satu sekolah dengan si cewek tersebut. Di sisi lain, Lenar bertanya kepada Udin bagaimana dia sampai disekap oleh Pele. Udin lalu menceritakan bahwa dirinya telah dijual oleh ibunya sendiri kepada gangster untuk menjadi gigolo. Lenar lalu menanyakan apakah Udin mengetahui tentang kecelakaan kereta api yang telah menewaskan banyak orang. Udin mengatakan kalau dia sudah tahu insiden tragis tersebut, tapi saat itu dia sedang diajak Pele jalan-jalan ke Jerman untuk bertemu dengan Mama Ragil. Mendengar itu Lenar sangat terkejut karena dia baru menyadari kalau mereka selama ini salah sasaran. Ternyata Pele dan gangster Justice sama sekali tidak terlibat dalam kecelakaan kereta api tersebut. Setelah dicek melalui komputer bahwa Pele bukanlah orang yang mereka cari, Lenar kemudian melaporkan temuan itu kepada Markus. Tentu saja Markus sangat kecewa karena ia telah salah menargetkan seseorang, apalagi sekarang dia harus berhadapan dengan gangster paling berbahaya. Diliputi rasa kecewa, Markus langsung meluapkan emosinya dengan menghancurkan semua barang di hadapannya. Melihat itu, Otto mencoba menenangkan Markus agar bisa mengendalikan amarahnya. Setelah ditelusuri oleh Samuel, akhirnya terungkap bahwa orang yang selama ini mereka cari adalah seorang pegawai stasiun kereta api yang berasal dari Turki. Namun kenyataannya, insiden yang terjadi saat itu benar-benar murni kecelakaan dan tidak ada unsur sabotase sama sekali. Den har du. Men altså, du har et ansvar overfor din. Keesokan harinya, gangster Justice mendatangi rumah Omen. Kedatangan mereka bertujuan untuk memaksa Omen memberitahu di mana Samuel dan Otto. Setelah jari-jarinya terus dipatahkan, Omen yang tak sanggup menahan rasa sakit akhirnya memberitahu lokasi mereka. Tak lama kemudian, Markus yang sedang dilanda depresi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar rumahnya dan tiba-tiba meski terkena tembakan, Markus menyuruh Matilda bersembunyi di kamar karena ia akan menghadapi mereka seorang diri. Tapi sialnya, si Samsul berhasil menemukan Matilda lalu menangkapnya untuk dijadikan sandera. Pada akhirnya Markus memilih menyerah karena Matilda dan Omen sedang dalam bahaya. Dengan pasrah, Markus meminta Samsul untuk mengakhiri hidupnya saja daripada putrinya yang dihabisi. Dan ketika para gangster akan mengeksekusi Markus, tiba-tiba beruntungnya, Otto bersama yang lain datang tepat waktu dan langsung menembaki para gangster tersebut. Markus juga turut ikut membantu menghabisi para gangster yang sudah sekarat. Markus kemudian memeluk dan membawa Matilda ke tempat aman karena tertembak di lengannya. Setelah kejadian barusan, Lenar menelpon ambulan agar mereka mendapat penanganan medis.
Markus mengungkapkan penyesalannya kepada Matilda karena selama ini dia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Dia juga mengatakan kalau dia tidak bisa lagi merasakan tubuhnya akibat beberapa kali terkena tembakan. Untung saja ambulan datang dan langsung membawa Markus ke rumah sakit. Saat malam Natal, Markus dan yang lainnya terlihat berkumpul bersama. Markus dan Matilda sudah menganggap Otto beserta yang lain sebagai keluarga. Di sisi lain, kakek yang di awal film ingin membelikan sepeda biru akhirnya berhasil mendapatkannya. Sepeda itu diberikan kepada cucu kesayangannya sebagai hadiah Natal. Padahal sepeda itu merupakan milik Matilda yang sempat dicuri oleh si penjual. Aksi pencurian sepeda itulah yang menjadi awal dari seluruh kekacauan ini terjadi. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.